Kebijakan monetisasi diperketat oleh YouTube. Kebijakan ini terkait dengan konten berulang dan konten yang digunakan ulang, di mana dua hal ini sering membuat YouTuber pemula gagal monetisasi. Bahkan yang sudah monetisasi mengalami dismonetisasi gara-gara dua hal ini. Sebenarnya apa sih konten berulang dan konten yang digunakan ulang itu? Simak video ini sampai selesai agar teman-teman bisa terhindar dari dua hal ini, sehingga channelnya bisa monetisasi dengan aman. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas, biar banyak yang nonton, oke? Sekarang, mari kita bahas bersama-sama. Check it out! Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Sebenarnya YouTube sudah memberikan bocoran teman-teman. Kalau channelnya pengen dimonetisasi, maka kontennya harus orisinal dan otentik. Artinya teman-teman harus membuat konten yang baru, orisinal hasil kreasi teman-teman sendiri. Jika teman-teman upload video orang lain, maka teman-teman harus edit secara signifikan agar video tersebut menjadi baru dan berbeda dengan video aslinya. Teman-teman juga tidak boleh membuat video yang sama atau mirip secara berulang-ulang ya, alias konten duplikat atau repetitif. Buatlah konten yang menghibur dan bermanfaat bagi penonton, jangan hanya mengejar view saja. Nah, terkait hal ini, ada dua hal yang menjadi momok bagi konten kreator, khususnya teman-teman YouTuber pemula, yang bisa membuat gagal monetisasi, yaitu konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kebijakan terkait konten berulang. Jadi konten berulang itu gampangnya adalah konten yang mirip sehingga susah untuk dibedakan. Nah, biasanya itu dibuat dengan template yang sama ya, dan mudah direplikasi dalam jumlah yang besar. Atau bahkan memang sengaja untuk upload lagi video yang sama. Nah, ini ada keterangan langsung dari YouTube ya teman-teman, bahwa konten berulang itu memang konten yang sangat mirip, sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video. Jadi kebijakan ini berlaku untuk channel secara keseluruhan ya. Jika sebagian besar itu merupakan konten berulang, maka secara keseluruhan channel tersebut tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, ini ada jenis konten yang dapat dimonetisasi terkait kebijakan konten berulang ini. Jika penonton itu dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel teman-teman, itu channelnya masih bisa dimonetisasi. Memang banyak channel lain yang menggunakan pola yang serupa ya, yang mirip. Tapi yang penting, isi pokok setiap video harus berbeda. Nah, ini ada contoh konten yang dianggap memenuhi syarat untuk monetisasi. Ini sumbernya langsung dari YouTube ya teman-teman. Bahwa ini ada pengantar dan penutup di dalam konten yang sama untuk setiap video. Nah, tapi sebagian besar kontennya itu berbeda ya. Jadi misalkan ada intro dan penutup itu sama setiap video, itu nggak masalah, masih bisa dimonet. Kemudian konten yang mirip, tapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang ditampilkan. Kemudian klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Jadi gabungan atau kumpulan dari beberapa video, tapi kemudian teman-teman kasih narasi di situ. Nah, ini masih bisa dimonetisasi. Nah, kemudian konten yang melanggar terkait kebijakan konten berulang ini ya, itu jika suatu channel berisi konten yang mirip, sehingga akan mengecewakan penonton ya. Artinya channel yang kontennya itu hanya berbeda tipis, itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, dengan kata lain, ini channelnya tidak boleh memiliki konten yang dibuat itu menggunakan template dan diulang dalam jumlah yang besar. Itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, ini contohnya ya, contoh konten yang dianggap tidak bisa dimonetisasi terkait kebijakan konten berulang ini. Nah, ini ada konten yang cuma menampilkan pembacaan materi lain ya. Misalkan membacakan berita
membacakan artikel itu tidak bisa dimonet. Kemudian lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya itu berubah tapi tetap identik dengan lagu aslinya. Kemudian konten berulang yang mirip dan tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar, atau narasi yang rendah. Jadi konten yang terlalu sederhana, narasinya cuma sedikit, itu juga rawan tidak bisa dimonetisasi. Kemudian diproduksi secara massal, konten yang menggunakan template yang sama di beberapa video. Nah, ini juga tidak bisa dimonet ya. Kemudian slideshow gambar atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar, dan narasi. Jadi kayak misalkan cuma slideshow, quote-quote, itu terlalu sederhana teman-teman. Ini juga tidak bisa dimonetisasi. Jadi solusinya adalah buatlah konten yang berbeda teman-teman. Buatlah konten itu yang tidak mirip sehingga itu bermanfaat dan akan menghibur bagi penontonnya. Kemudian bagaimana nasibnya konten AI teman-teman? Nah, terkait konten AI ini ada dua hal penting teman-teman. Jika teman-teman itu membuat 100% dari AI tanpa ada campur tangan dari kita sebagai manusia, itu ada kemungkinan tidak bisa dimonetisasi. Tapi catatan yang kedua, kalau teman-teman membuat konten AI itu memanfaatkan tools AI sebagai bantuan teman-teman untuk membuat video, teman-teman ada campur tangan sebagai manusia dalam membuat konten AI, maka ini masih bisa dimonetisasi ya. Contohnya, kalau teman-teman itu membuat konten AI tapi narasi atau skripnya itu berasal dari manual buatan teman-teman sendiri, kemudian voice over atau suaranya itu memakai suara asli teman-teman sendiri, atau ya memakai suara AI tapi skrip atau naskahnya teman-teman yang buat sendiri, itu masih bisa dimonetisasi. Jadi konten AI tidak sepenuhnya rawan ya, masih bisa dimonet asal teman-teman membuat narasinya dari teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebijakan terkait konten yang digunakan ulang. Ini gampangnya itu konten reupload teman-teman. Nah, ini menurut keterangan langsung dari YouTube ya, bahwa konten yang digunakan ulang itu merujuk pada channel yang memodifikasi konten yang sudah ada di YouTube atau sumber yang lain itu tanpa menambahkan komentar asli yang signifikan. Jadi konten yang digunakan ulang itu juga bisa disebut sebagai konten duplikat atau konten salinan. Nah, kemudian jenis konten yang dapat dimonetisasi teman-teman terkait konten yang digunakan ulang atau konten reupload ini ya. Nah, ini menurut sumber langsung dari YouTube, itu jika teman-teman menggunakan video dari orang lain, itu kalau teman-teman melakukan modifikasi secara signifikan, secara kreatif dan pintar, teman-teman melakukan editing, itu kontennya masih bisa dimonetisasi. Tapi harus mematuhi kebijakan lain juga ya, terkait misalnya hak cipta. Nah, dengan kata lain, penonton bisa membedakan video editing atau video reupload teman-teman itu berbeda dari video aslinya. Itu masih bisa dimonetisasi. Nah, ini beberapa daftar atau contoh konten yang bisa dimonetisasi terkait kebijakan konten yang digunakan ulang atau konten reupload. Nah, ini sumbernya langsung dari YouTube ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis, itu masih bisa dimonetisasi. Kemudian adegan suatu film yang dialognya itu sudah teman-teman ubah. Kemudian cuplikan dari suatu pertandingan, misalkan sepak bola, teman-teman di situ ngasih penjelasan atau narasi, itu masih bisa dimonetisasi. Kemudian video reaksi, di mana teman-teman komen terhadap video orang lain, itu masih bisa dimonet. Kemudian hasil edit rekaman video karya orang lain yang telah ditambahi jalan cerita atau komentar. Kemudian pengeditan pada konten remix video short, itu juga bisa. Kemudian konten yang utamanya menampilkan kreator yang mengupload video. Kemudian menggunakan kembali konten dari sumber lain dan kreator tampil dalam konten atau menjelaskan cara memodifikasi konten tersebut. Jadi teman-teman menampilkan wajahnya sekaligus memberikan narasi atau suara ya, itu bisa dimonetisasi ya. Kemudian rekaman video yang diedit dengan memberikan efek audio visual
ke konten video yang digunakan ulang yang menunjukkan pengeditan substansial dan keunikan. Nah, ini maksudnya adalah teman-teman melakukan editing yang signifikan dari konten orang lainnya. Nah, kontennya ini bisa dimonetisasi ya teman-teman. Nah, kemudian apa saja konten yang melanggar pedoman atau kebijakan ini? Menurut YouTube, itu kalau teman-teman menggunakan video orang lain tapi tidak ada editing, tidak ada modifikasi yang secara signifikan, itu pasti tidak bisa dimonetisasi ya. Nah, jadi meskipun teman-teman mendapatkan izin dari pemilik atau yang punya video aslinya, tapi teman-teman tidak melakukan editing, cuma upload polosan begitu saja, nah itu tidak bisa dimonetisasi ya. Nah, kemudian contoh konten apa saja nih yang melanggar pedoman ini? Jenis konten reupload yang pasti ditolak monetisasi. Nah, menurut YouTube itu seperti misalnya klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit yang itu dengan sedikit atau tanpa narasi ya. Jadi teman-teman itu menggabungkan beberapa video tapi tidak ada narasinya, itu tidak bisa dimonet. Kemudian video pendek yang dikompilasi dari medsos lain itu juga tidak bisa. Kemudian koleksi lagu dari beragam artis. Nah, ini juga tidak bisa dimonet ya teman-teman. Kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh konten kreator lain. Kemudian promosi konten pengguna lain. Kemudian konten yang didownload atau disalin dari sumber lain tanpa modifikasi substantif. Kemudian konten yang mendapat penayangan dari sebagian besar reaksi nonverbal terhadap video tanpa menambahkan komentar suara. Jadi misalkan teman-teman membuat video reaction itu cuma gerak-gerak aja tanpa memberikan narasi suara, itu juga rawan tidak bisa dimonetisasi. Jadi solusinya teman-teman, sebisa mungkin buatlah video asli, video original buatan teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman menggunakan video orang lain membuat konten reupload, itu usahakan teman-teman melakukan editing yang signifikan agar videonya itu berbeda dari video aslinya agar bisa dimonetisasi. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya tentang kebijakan yang diperketat oleh YouTube terkait konten berulang dan konten yang digunakan ulang, sehingga teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang agar teman-teman bisa terhindar dari dua hal tersebut, sehingga channel teman-teman nantinya bisa monetisasi dengan aman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo yo.